Kan banyak nih teman-teman yang suka ngebully juga kadang-kadang. Oke. Rambutnya tipis rambutnya udah mulai botak. Nah, itu saya udah mulai kepikiran tuh. Nggak dicagil balik tuh Mas Asep. 2 tahun ke belakang itu mulai viral tuh. Mm. Hair transplant. Klinik paling bagus di Turki ya Mas. Itu saya nggak bisa tidur selama kurang lebih 3 minggu dah. Halo, kembali lagi di Incast Integraf Podcast bersama saya Dr. Cynthia Lawrence. Kita tahu bahwa hair transplant sekarang bukan hanya merupakan solusi medis, namun telah menjadi tren global. Banyak public figure yang telah melakukan hair transplant, bukan hanya public figure, tetapi banyak pula masyarakat Indonesia yang telah melakukan hair transplant. Karena hair transplant bukan hanya tren di Indonesia, namun telah menjadi tren yang mendunia. Tapi tidak banyak pasien yang mengalami hair transplant lebih dari 1 kali, dan tidak semua pasien mengalami experience yang sama. Kali ini kita kedatangan Mas Asep yang telah melakukan hair transplant sebanyak 2 kali di luar negeri. Yuk kita kenalan dulu dengan Mas Asep. Halo Mas. Apa kabar Mas? Baik, baik. Baik-baik ya Mas. Baik, Ini adalah hair transplant hari keempat ya Mas ya? Hari keempat. Oke, betul gimana nih perasaan Mas Asep nih? Perasaan saya senang banget ya dok, karena setelah hair transplant ini saya tidak merasakan nyeri sama sekali, tidak Oke. karena awalnya itu saya takut karena nyeri, ada bengkak-bengkak, tapi aman sejauh ini. Aman ya Mas? Nggak ada rasa nyeri sama sekali. Tapi udah sarapan ya sebelum kesini ya? Oh udah. Oke, perjalanan kesini gimana nih? Perjalanan ini aman juga, nggak ada Aman macet. juga, nggak ada macet. Nggak ada Oke, apa nih aktivitas Mas Asep hari-hari? Oh boleh dong. Apa tuh? Boleh di-share nih ke pemirsa kita. Ya boleh. Saya kerja di luar negeri ya. Saya kerja di kapal pesiar. Jadi tiap hari sibuk sebenarnya dok. Sibuk, Nah, oke. jadi bagi saya penampilan itu nomor satu. Penampilan nomor satu, Karena oke. ya, saya ketemu banyak orang. Oke. Penting sekali buat pekerjaan saya. Oke, berarti penampilan menurut Mas Asep sangat-sangat menunjang terhadap pekerjaan ya Mas Pekerjaan Asep saya, ya. iya. Dan apakah itu mempengaruhi kepercayaan diri atau mempengaruhi pekerjaan secara langsung atau cuma dari diri Mas Asep sendiri? Iya itu termasuk ya, karena itu menunjang sekali pekerjaan saya seperti yang saya bilang tadi itu. Oke. Nah, awal mula nih Mas Asep merasa tidak percaya diri dengan penampilan atau dengan rambut tuh mulai kapan nih Mas Asep? Sekitar saya mulai sadarnya itu sekitar 3 tahun yang lalu kayaknya dok. 3 tahun yang lalu, Ya, oke. Setiap saya lihat kaca itu kok rambut saya semakin tipis, semakin Oh, habis oke. gitu loh. Terus di sisi lain juga kan banyak nih teman-teman yang suka ngebully juga kadang-kadang. Oke. Rambutnya tipis rambutnya udah mulai botak. Nah, itu saya udah mulai kepikiran tuh. Itu dari lingkungan teman-teman ya Mas Iya, Asep ya? dari Oke. teman-teman. Nggak dicagil balik tuh Mas Asep. Oke. Kadang-kadang mereka kan cuma bercanda, tapi kan kepikiran juga kan sama saya. Oke, kita dalam hati ngerasa gitu Mas Asep ya, walaupun bercanda gitu ya, tapi kalau diulang-ulang kan lumayan ya Mas Asep ya. Lumayan. Oke. Nah, apakah untuk menangani itu Mas Asep adalah melakukan perawatan rambut sebelumnya? Pernah sih pakai Oke. sampo terus serum, cuma Oke. nggak ada hasilnya itu loh. Oke, shampoo dan serum tidak terlalu menunjang hasil di Tidak Mas Asep terlalu ya. menunjang hasil. Karena kan seperti kita ketahui Mas Asep ya, kalau memang akar rambut kita tuh masih ada, tentu shampoo dan serum ataupun obat itu sangat menunjang. Namun ketika memang kulit kepala kita memang sudah mulai rata nih Mas Asep atau kita bilang agak licin gitu ya, kayak jalan tol gitu ya. Nah itu memang obat sudah nggak berpengaruh karena kan Iya. kita hanya seperti menabur pupuk di lahan yang kosong seperti itu Mas Asep ya. Oke, nah apa yang membuat akhirnya Mas Asep pertama kali melakukan atau memikirkan untuk hair transplant? Dan kenapa memilih untuk di luar negeri nih Mas Asep? Karena kan waktu itu 2 tahun ke belakang itu mulai viral tuh hair transplant. Kebanyakan artis-artis kita tuh saya lihat di sosial media itu banyak yang melakukan hair transplant. Akhirnya saya memutuskan untuk hair transplant karena Oke.
ya itu saya kurang percaya diri lah, terus harus menunjang pekerjaan saya juga. Akhirnya saya browsing-browsing, searching-searching untuk melakukan hair transplant. Pertama itu saya memilih untuk di Turki. Oke. Karena waktu itu lagi viral-viralnya di Istanbul, Turki. Oke. Saya nyari-nyari tempat yang bagus di sana. Saya dapat di salah satu klinik paling bagus juga di Turki. Klinik paling bagus di Turki ya, Mas. Klinik. Kok Mas Asep bisa bilang bahwa dia adalah klinik paling bagus di Turki nih, Mas Asep? Karena sejauh saya lihat terus saya cari tahu, emang di situ tempatnya juga para artis juga di sana. Oke, para artis ya. Artis bukan dari artis kita aja, artis luar negeri dan bukan orang biasa yang transplant di datang. sana. Yang Oke. datang ke sana tuh. Nah, boleh di-share dikit nggak gimana pengalaman transplant Mas Asep di negara tersebut? Negara tersebut. Pertama-tama saya kan sekarang tahu nih ada compare-nya, ada perbandingannya. Oke, Karena ada kan saya sudah melakukan transplant di sini juga. Oh, berarti kalau kita ngomong pengalaman di sana, akhirnya Mas Asep bisa meng-compare nih ya. Iya. Kalau waktu itu mungkin cerita Nggak bisa. nggak bisa gitu. Oke. Terus gimana nih? Atau berarti kita langsung aja ya. Gimana nih pengalaman Mas Asep pada saat transplant di negara tersebut dengan transplant di kita? Pertama-tama saya rekomendasiin dulu ya. Ini benar-benar pengalaman saya. Menurut saya ya mendingan di sini. Oh, mendingan di sini. Di sini tuh mendingan maksudnya di di sini. Indonesia atau di Integraf nih, Mas? Ya di Integraf. Oh, di Integraf. Aduh, thank you banget. Karena kan saya juga searching ya. Di Integraf juga ya sangat bagus sekali. Ya udah, saya dari hasil pengalaman hair transplant pertama saya memiliki perbedaannya sangat jauh. Gitu. Jauh, oke. Sejauh benar-benar negaranya gitu, Mas. Iya, Ya. sejauh Gimana negaranya. tuh, Mas? Karena transplant pertama saya itu benar-benar sakit. Saya merasakan sakit itu, apalagi di area donor. Sakit di area donor. Pada saat pengambilan atau pada saat setelah transplant nih, Mas? Baik secara pas lagi pengambilan, terus setelahnya juga tuh saya nggak bisa tidur selama kurang lebih 3 minggu dong. Nggak bisa tidur selama lebih kurang 3 minggu. Tapi ini baru hari keempat loh, Mas Asep. Tapi senyumnya udah semeriah ini gitu ya. Makanya iya. Bingung, mungkin karena waktu itu lumayan banyak juga rambut saya yang diambil itu. Oke. Mungkin Sebanyak apa nih, Mas Asep? pendarahannya juga mungkin luar biasa, karena itu waktu itu saya lihat tuh bagian belakang saya di sini tuh berdarah kemana-mana. Terus area yang ditransplant juga itu berdarah juga. Berdarah Iya, juga. berdarah juga. Tapi ngomong-ngomong masalah banyak nih, Mas Asep, apakah maksudnya tuh apple to apple nih? Karena kemarin kan seperti yang kita ketahui bahwa rambut Mas Asep yang diambil itu sebanyak lebih kurang 3.280 graf. Nah, seperti itu. Yang kemarin itu berapa ya, Dok? Itu kalau kita ngomong graf itu sekitar 3.800. Tapi kalau kita ngomong helai, karena kan satu graf itu ada yang isi 1, 2 ataupun 3, Mas. Nah, jadi kalau dihelaikan itu bisa sekitar 7.000-an helai. Nah, sebenarnya pada Mas Asep ini kasusnya sangat spesial. Kita sebenarnya butuh sekitar 4.000, Mas. Kita bisa mengambil lebih dari 4.000. Namun, yaitu kenapa penting untuk memilih tempat yang benar ya, Mas? Karena memang akhirnya rambut Mas Asep ini mengalami sedikit kepitakan sehingga kita tidak bisa mengambil banyak. Karena jarak terlalu dekat. Karena jarak terlalu dekat. Karena prinsip Integraf tidak pernah nih, Mas Asep, mau ketika pasien ini hanya ganteng di depan, tetapi area donornya kita akhirnya terlukai gitu. Karena kan seperti yang kita bilang bahwa kemarin daerah samping Mas Asep pun sudah tidak bisa diambil karena bahkan ada satu buletan yang kosong sekali. Nah, gitu. Nah, oke, Mas Asep. Jadi sakitnya 3 minggu tuh ya. Apakah Mas Asep tinggal di Turki selama 3 minggu? Enggak, waktu itu saya tinggal di Turki sekitar 5 hari, Dok. 5 hari. Berarti pulang membawa rasa sakit gitu ya. Sakit banget. Itu pulang di perjalanan itu udah kayak habis dipukulin orang. Makanya mungkin orang bisa bagi nih, Mas Asep, jangan dikira kita bohong nih, Mas Asep benar-benar 4 hari ya. Boleh dibalik sedikit nggak rambutnya, Mas Asep? Nah, ini menunjukkan bahwa memang hair transplantnya memang baru hari keempat gitu ya. Oke, nah Mas Asep, oke, ngomong-ngomong di luar negeri nih ya,
Kalau tadi kan dari pengalaman sakitnya nih. Mhm Nah, tapi kalau kita ngomong nih dari pengalaman surgery-nya sendiri, mhm. di ruang operasinya, dari persiapannya itu gimana nih Mas Asep? Mulainya jam berapa, Ya, selesainya jam berapa, timnya mungkin? mhm. Mm, Karena waktu itu saya nyampe di sana itu subuh kayaknya ya, mm-mm, penerbangan dari Jakarta ke Istanbul itu saya nyampe kira-kira 4:30. mm-mm. 4:30 itu saya dijemput dari bandara ke klinik itu kira-kira setengah jam. Jadi mulai surgery-nya itu dari 5:30 kalau nggak salah ya, 5:30 Oke, pagi. pagi ya. Heeh, itu saya nggak dikasih makan, Nggak jet lag tapi itu Mas? masih jet lag gitu. Masih jet lag, oke. Belum, karena kan hari itu juga saya langsung operasi kan hari itu juga. Jadi Mm-mm. sekitar jam 6 kurang itu udah mulai dah saya dikasih apa namanya obat bius itu loh. Bius, Heeh. oke. Langsung dah Langsung. operasi. Oke, saya dengar-dengar dikit nih Mas, karena kan obat biusnya Mas Asep ini kan katanya tidur ya, dan Mm-mm, untuk mendapatkan obat bius itu Mas Asep harus mengeluarkan pundi-pundi yang lumayan nih Mas Asep ya. lumayan dah. Nah, akhirnya apakah dengan menambah pundi lumayan itu memberikan kenyamanan lebih atau sama aja nih Mas Asep pada saat pengambilan? Justru badan saya itu terasa lemes banget. Oke. Karena kan waktu itu saya nggak tahu tuh 30 menit pertama itu saya kayak pingsan dok, setengah Kayak sadar. pingsan, oke. Setengah sadar itu dok. Tapi pas proses kesananya udah sadar lagi. Tapi badan saya itu benar-benar kayak lemes nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, aku pasrah aja diapain gitu ya Iya. Mas Asep ya. Oke. Nah, kalau dari cerita pengalaman Mas Asep tadi nih, di compare dengan kita sebenarnya nih Mas, karena banyak banget nih masyarakat kita kan yang masih sekedar membandingkan harga nih Oh Mas ya. Asep ya. Apakah worth it sebenarnya transplant di Turki atau lebih bagus transplant di Indonesia aja dengan harga yang ada? Heeh. Kalau sekarang kan saya udah tahu nih, Heeh. kalau saya disuruh memilih lagi nih Mm-mm. untuk transplant yang ketiga kalinya ya pasti saya di Indonesia. Karena menurut saya di Jakarta pun sekarang kayak spesialnya tempat ini ya Mm-mm. ini udah bagus banget, ini udah nyaman banget, terus pelayanan juga bagus. Apa namanya? Rasa sakitnya itu loh yang paling penting bagi saya itu. Oke. Nggak sama sakit Tapi sama sebenarnya sekali. di sini sedikit menarik nih Mas Asep ya. Kenapa? Karena kan Mas Asep punya pengalaman yang lumayan pain lah istilah gitu ya. Iya benar. Tapi kenapa nih akhirnya Mas Asep berani melakukan untuk atau memikirkan untuk transplant kedua kalinya dengan experience yang wah kalau saya bilang sih mungkin kalau saya pingsan di tempat gitu Mas Asep ya. Iya. Apa nih yang membuat Mas Asep akhirnya memutuskan untuk udahlah aku transplant ulang deh. Iya karena kemarin kan area depan saya itu juga masih tipis kan. Mm-mm. Jadi kayak setengah-setengah gitu loh dok. Sayang Mm-mm. sekali saya kalau saya nggak lanjutin gitu. Terus Oke. area tengahnya ini itu Mm-mm. juga kosong banget kan. Jadi Oke. saya sempat nanya ini gimana nih rontok lagi apa gimana kan tadinya Oke. itu. Tapi kan enggak kan dokter. Mm-mm. Nah di samping itu kan ya itu saya harus percaya diri juga kan Oke. kalau masalah Berarti Syahda langsung pekerjaan. percaya diri Heeh. mengalahkan rasa sakit gitu ya Mas Asep ya? Iya, itu sangat Oke. penting banget apalagi saya ya itu pekerjaannya saya ketemu banyak sama orang Oh, itu. oke. Terus alasan yang paling besar ya itu bullying, akhirnya bullying udah nggak lagi. Ingat ya, jangan pernah sampai bully mempengaruhi kehidupan seseorang. Nah, Mas Asep, pertanyaan terakhir nih. Iya. Apa sih pendapat keluarga tentang hair transplant yang lalu sampai akhirnya Mas Asep sharing lagi nih, ingin transplant ulang? Apa pendapat keluarga, istri ataupun orang sekitar? Sebenarnya mereka takut sih sebenarnya karena kan ngelihat apa namanya hasil yang pertama itu kan Mm-mm. eh, darah saya kemana-mana, terus area donor, area depan juga itu masih luka-luka, spesiali ibu saya itu eh, ketakutan. Ketakutan, Janganlah oke. katanya mau takut saya ngelihatnya, tapi saya berusaha untuk apa meyakinkan dia kalau saya kali ini beda kata saya tempatnya juga saya nggak ngambil di luar negeri, saya ngambilnya di Jakarta. Ya saya coba yakinin orang tua saya terutama ya orang tua saya yang paling ini. Akhirnya ya dia percaya. Oke, berarti kemarin hari kedua, nah
kalau kita ngomong 3 minggu nih Mas Asep ya. Hari kedua deh kita ngomong. Hari kedua setelah transplant apa yang Mas Asep lakukan? Atau apa yang Mas Asep rasakan? Nggak ada, nothing, Karena kita malah nggak mendengar teleponnya Integraf berdering nih dari Mas Asep nih. Heeh. aman-aman aja, saya Aman bisa ya? melakukan aktivitas Oke. seperti biasa. Oh, bisa Aman. ke mall? Oh, apa? Eh, Kalau bisa nge-gym disuruh, saya langsung nge-gym. Wah, kalau nge-gym memang nggak boleh dulu Mas Asep ya. Iya kan, kalau bisa disuruh ya saya langsung nge-gym. Oh, berarti saking nyamannya hari kedua pun sebenarnya ada tenaga buat nge-gym nih Mas Asep ya. Udah dari hari pertama aja nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Oke. Nah, Mas Asep, saya boleh tahu nggak kenapa sih akhirnya memilih Integraf? Apa nih yang membuat Mas Asep yakin akhirnya kok Integraf sih yang dipilih gitu? Kan sejauh ini saya browsing-browsing juga kan tempat yang lain di Jakarta itu kan banyak juga ya. Mm-mm. Tapi saya melihat Integraf dari apa namanya, dari podcast kayak gini, terus ada iklan-iklannya itu kebanyakan pasien-pasiennya puas itu kan. Oke. Terus dari rekomennya juga bagus, review-reviewnya juga bagus. Ya udah saya memutuskan untuk hair transplant di sini. Oke. Nah, terakhir nih ya, pasti pada penasaran, spill dikit dong Mas pengalaman surgery di sini mungkin dari mulai sampai selesai. Oh, ya. Jadi pertama-tama itu saya dijemput karena kan saya nggak stay dulu di Jakarta karena tempat saya dekat kan. Oke. Saya pakai bis dari terminal, saya dijemput ke klinik. Habis itu saya ketemu dengan perawat-perawat yang sangat baik, itu hospitality-nya Oke. sangat bagus banget, dan tempatnya pun sangat cleanliness-nya juga bagus sekali, bersih banget, kliniknya itu enak banget. Gak kalah nih Mas ya dengan luar negeri ya. Nggak kalah ya, Nggak kalah, nggak oke. kalah. Itu dokternya juga termasuk dokter kan yang Aduh, thank you. dokternya Karena baik sekali. soalnya kalau Mas Asep yang ngomong hospitality saya tersanjung. Karena Mas Asep sendiri kan termasuk Iya, salah satu benar. pekerjaannya adalah hospitality yang memberikan Hospitality. sangat baik gitu Iya, Mas iya, Asep benar-benar. ya. Iya, Oke, saya, terus? mengerti banget tuh masalah hospitality. Oke, lalu untuk pengalaman Lalu, anestesi sampai surgery sampai selesai? ya, pas anestesia itu aja tuh kayak digigit semut itu loh. Karena kan Oke, beberapa kali tuh, ya karena kan betul. saya dalam keadaan sadar kan, beda pas saya itu. Jadi tahu tuh yang itu aja yang sedikit agak kayak digigit semut itu beberapa kali disuntikan. Terus setelah itu proses surgery, proses apa namanya, pengambilan donor sama penanaman itu nggak ada rasa sama sekali. Oke, Aman. berarti sakitnya bisa disimpulkan hanya pada saat anestesi, Ah, tapi itu pun hanya seperti digigit gigit semut, semut tapi aja nggak sih. semut-semut gajah banget gitu ya Mas Asep ya? Nggak, masih tolerable ya? Iya, masih Oke, aman. dan setelah itu prosesnya nggak terasa sama sekali gitu ya? Capek nggak Mas habis operasi? Enggak malah. Nggak? Enggak. Oke, atau proses kita kelihatan lama banget nggak? Enggak juga. Nggak, tahu-tahu bangun udah ganteng gitu Ah, Mas ya? Iya. cepet banget. Oke, Wah, beda banget deh beda pengalaman banget. Oke. pertama saya itu, aduh. Ada pesan terakhir nih nggak nih Mas Asep untuk para penonton nih? Apa sih Oh, yang bener. membuat jangan ragu untuk transplant di Indonesia, terutama di Integraf? Nggak usah jauh-jauh sampai ke luar negeri, Iya, gimana nih? bener. Jangan jangan jauh-jauh lah sampai ke luar negeri gitu, karena di Integraf sendiri ini sangat bagus sekali. Saya sudah merasakannya. Sangat bagus sekali di sini. High recommended di sini. Thank you. Nah, kenapa sih pendapat dari Mas Asep itu penting? Karena saya pribadi tuh bangga sebenarnya bisa operasi Mas Asep. Oh, iya. Karena Mas Asep sendiri itu sebenarnya pekerjaannya di luar negeri Mas Asep ya. Iya, betul. Dan maksudnya Mas Asep sendiri sangat-sangat bisa untuk transplant ke luar negeri lagi. Iya, Karena kosnya nggak sebesar orang Indonesia yang ke luar negeri Mas Asep ya. iya. Nah, tapi suatu kehormatan dan kebanggaan buat kita karena Mas Asep akhirnya malah memilih kembali untuk di Indonesia. Dan pengalaman di Indonesia, terutama di Integraf, tidak memberikan kekecewaan yang kedua kali untuk Mas Asep. Nah, kami juga berharap semoga hasilnya dapat memuaskan Mas Asep ya. Saya udah. Oke, terima kasih Mas Oke Asep. dong. Yuk.